ya tentang amanah, kemudian kedamaian dan juga rasa malu. Yang terakhir tadi merespon dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ut Eno dari Jakarta. Pak Tato, sekarang kita masuk pada sesi yang terakhir. Iya, Ada sesi closing closing statement. Baik, untuk yang pertama ini saya berikan waktu kepada Mbak Dina Aditya untuk closing statement. Silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih. Closing statement saya malam ini adalah jangan pernah berhenti belajar. Ya. Buka telinga selebar-lebarnya, buka mata selebar-lebarnya, agar kita dapat menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dina, terima kasih untuk closing statement-nya. Kemudian kepada Mbak Ut Eno, silakan untuk closing statement. Terima kasih. Pak Afkar ya, saya nggak salah lagi. Pak Afkar sama Pak Tato mirip. Oh, mirip Kang Afkar. Beda, bajunya beda aja. Pecinya sama. sama gantengnya. Amin, amin. Mohon izin. Kalau saya closing statement-nya adalah belajar dari manapun. Karena kita ini hidup ini berproses menemukan connecting dari satu titik ke titik lain. Kemudian jadilah yang terbaik dari versi kita. Karena ya seorang Ut Eno tidak sempurna, tapi justru yang menyempurnakan saya adalah orang-orang yang sekitar saya. Maka saya selalu belajar dari siapapun. Kadang hal sederhana, kita pagi bangun, bertemu dengan tukang jualan atau apa. Dan hal-hal seperti itu yang membuat hidup indah. Dan jangan lupa untuk menjadi orang baik dan membaikkan. Oh, saya itu Bu ya. Ya. Oke. Jadi akan menarik yang baik semua nanti. Oke. Percayalah itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Mbak Ut Eno untuk sebuah closing statement yang manis di malam hari ini. Ya. Berikutnya saya juga beri kesempatan untuk Bang Lubis memberikan closing statement. Silakan, Bung. Closing statement saya mungkin bukan closing ya, tapi saya lebih kepada apapun yang kita lakukan, kita harus percaya apa yang baik itu pasti akan baik, itu aja. Walaupun di sekeliling kita itu banyak tanda-tanda yang mengajarin kita. Waktu saya syuting Karinis Darling, saya sangat kagum dengan Buya membantu Mas Nano dengan membangunkan rumahnya. Buat warung itu suatu artinya yang dibangun itu misi untuk bekerja mereka. Jadi bukan hanya mengandalkan minta uang habis, minta uang habis. Buya mengajarkan sesuatu hal yang penting dalam hidup. Waktu itu saya sangat kagum sekali. Wah, rumah dibenerin, terus dibikinin warung sama tukang-tukang yang dia itu. Terus Buya kasih modal juga waktu itu. tapi manusianya tidak bisa membaca itu, jadi warungnya tutup, jadi tidak bermanfaat lagi. Itu yang saya baca. Artinya saya sangat menyukai pelajaran dari di sekitar kita. Ya, mungkin statement saya sih seperti itu Buya. Seperti Buya berpuisi, mungkin saya dengan media film. Kita sama-sama seniman ternyata. Begitu ya. Makasih ya. Oke, terima kasih Bung Lubis untuk closing statement dan juga ungkapan rasa kagumnya terhadap Buya Syakur. Kemudian yang berikutnya ada Pak Tato untuk closing statement. Silakan Pak Tato. Ya, terima kasih Kang Afkar. Izin dulu Buya. Di closing statement ini pemirsa, saya akan menarik beberapa benang merah. Tadi seorang wanita itu selalu menggunakan perasaannya dan hatinya. Kalau laki menggunakan pikirannya. Saya akan mencoba membuat bagaimana orang itu sana
jiwa damai, rasa malu, status sosial. Saya rangkum dalam sebuah cerita yang sering didengar di beberapa media sosial. Sebut saja ada seorang jenderal, Kang Afkar, selalu merasa cemburu tentang kebahagiaan supirnya dengan pasangannya. Supirnya sebut saja namanya Udin. Udin itu dengan pacarnya selalu mesra, selalu gembira, senyum bahagia. Jadi jenderal ini merasa ngiri gitu. Karena konon katanya jenderal ini setiap hari berantem, setiap hari bertengkar, beradu mulut dengan pasangannya. Lalu sang jenderal bertanya sama supir, "Din, sini." "Siap jenderal." "Apa sih yang menyebabkan kamu kok selalu kelihatan bahagia? Mesra sekali dengan pasanganmu." "Oh, itu gampang jenderal. Yang penting kita selalu membuat kejutan-kejutan kecil." "Maksudnya gimana?" "Ya, sekali-kali tanpa sepengetahuan pasangan kita pantatnya ditepak gitu, pak gitu tang." "Oh begitu ya, tapi jangan bilang-bilang." "Oke, terima kasih, resepnya bagus." Suatu saat sang jenderal ini pulang lebih cepat, masuk dari samping rumah melihat istrinya sedang nyuci piring. Dia ingat pesannya Udin, tepaklah pantatnya dari belakang, jangan bilang-bilang. Ternyata pemirsa sang jenderal tadi menepak pantat istrinya. Pak! Apa yang terjadi istrinya? "Udin, dasar nakal kamu ya." Rupanya pemirsa, inilah yang dimaksud dengan tadi bagaimana bahagia dikemas dalam bentuk cerita. Walaupun ini berkali-kali kalau saya dengar cerita ini tetap menarik. Saya kembali ke Kang Afar. Itu closing statement. Mohon maaf Terima kasih pemirsa. Pak Tato untuk tepak menepaknya. Dan kemudian closing statement yang terakhir disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Saya tidak menduga Bang Lubis tahu saya sampai sejauh itu ya. Iya. Padahal tapi, sir ya Buya. Iya, mungkin ya ini mungkin takdirnya Allah menghendaki kita ketemu juga akhirnya. Tetapi ingin saya jelaskan, kenapa tidak ada apresiasi dari masyarakat di Kertasmaya, di Indramayu? Karena mereka berkeyakinan bahwa musik itu haram, gitar itu haram, suling itu haram, nyanyi itu haram. Orang yang mendapat rezeki melalui nyanyi nanti masuk neraka, semacam itu. Jadi saya tidak marah ya, cuman saya bersedih hati aja. Saya melihat bahwa melalui lagu-lagu itu pesan-pesan moral yang kita sampaikan kepada masyarakat itu lebih efektif daripada ceramah-ceramah agama kok. Percaya enggak? Ya, anak itu tiba-tiba jadi baik sekali, yang tadinya nakal baik sekali. Itu bukan karena menghafalkan mahfudzat al-jannatu tahta aqdami ummahatikum, surga di bawah telapak kaki ibumu, tidak, karena dia baru saja nonton film Malin Kundang. Jadi perfilman, lagu-lagu segala macam itu operat, itu semuanya adalah sangat efektif sekali membangun kepribadian seseorang. Nah, kenapa demikian? Saya tidak mau berbantah dengan mereka. Ya sudah, saya biarkan mereka berkeyakinan semacam itu. Tapi dengan logika yang sehat. Seorang badut katanya masuk neraka. Badut itu membuat orang bahagia. Suami istri sedang bertengkar. Karena dia nonton badut, dia tertawa terbahak-bahak, hilang pertengkarannya kok. Orang merasa nyaman dengan tertawa itu, berilis ya. Ya, orang yang membahagiakan orang lain segitu hebatnya bertahun-tahun, masa masuk neraka? Tetapi yang mencaci maki agama orang lain, yang mengkapir-kapirkan, yang membuat pecah belah, sama sekali tidak mereka merasa bersalah. Ini there is something wrong, ada sesuatu yang salah sesungguhnya. Oleh karena itu saya ingin kembali, yang berikutnya adalah memang kita belajar terus, ya kan gitu, berusaha terus, belajar, mangga silakan. Orang melakukan penelitian, ya, bereksperimen, dicetak, diterbitkan, dibagikan, dijual toko-toko buku. Tinggal bacanya saja kok males banget sih. Kenapa bangsa kita tidak gemar membaca? Silakan jawab, kenapa? Iya, tetapi sekalipun demikian, saya ingin menyampaikan pesan terakhir.
Silakan belajar dan belajar dan belajar. Baca buku sebanyak-banyaknya. Anggaplah bahwa buku adalah sebagai teman dialog dalam pikiranmu. Silakan. Tetapi sebanyak apapun kau baca buku, tetap di penghujungnya engkau harus berpikir sendiri. Terima kasih. Luar biasa. Iya, setiap pertemuan kita dengan Buya Syakur dalam kajian-kajiannya seperti hari ini pada kesempatan Kamis 15 Desember 2022 dalam kajian kitab Fi Dhilalil Quran dan juga bacaan gelombang cinta selalu saja membukakan kembali, mendekatkan kita lebih dekat lagi tentang wawasan kita dari segi keagamaan, sosial, budaya dan juga berbangsa. Inilah yang ingin kita capai, apa yang beliau selalu sampaikan pada setiap pertemuan-pertemuannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Dini Aditya yang sudah membaca gelombang cinta, kemudian Mbak Ut Eno, Bung Ismail Lubis, Mbak Dewi Alibasa, dan juga Pak Tato serta ustadz-ustadz yang lain yang hari ini juga memberikan apresiasi pada acara malam hari ini, dan terutama sekali kepada Buya Syakur yang sudah banyak memberikan wawasan kepada semuanya. Baik, akhirnya demikian pertemuan kita hari ini. Saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, sudah enak. Mangga. Aku hanya